Selain pendampingan dan akses pemasaran, permodalan menjadi salah satu masalah utama bagi masyarakat kecil yang baru ingin memulai wirausaha. Pemerintah ternyata sudah merancang solusi terkait masalah tersebut. Salah satunya mendirikan Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki akses pada perbankan. Keberadaannya berperan signifikan untuk membangun ekonomi kerakyatan. BWM hadir sebagai inkubator yang mempersiapkan para nasabahnya menjadi pelaku usaha yang dapat mengakses perbankan dan lembaga keuangan formal. Sejak diluncurkan pada Maret 2018, terdapat 61 bank wakaf mikro di berbagai pesantren yang tersebar di 19 provinsi. BWM secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk lembaga keuangan mikro syariah. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola BWM adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Meski pengelolaannya dilakukan oleh pesantren, BWM tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni bersama saya, Zakia Arfan. Dalam episode kali ini kami akan membahas bagaimana peran Bank Wakaf Mikro dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencetak calon-calon wirausahawan. Dan pemirsa, telah hadir di tengah kita pada saat ini Bapak Ahmad Bukhori, Advisor Strategy Committee Otoritas Jasa Keuangan, dan Ibu Baik Mulyana, Ketua Bank Wakaf Mikro, Ahmad Taikuddin Mansur, dan juga menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukhori dan juga Ibu Mulyana, apa kabarnya? Sehat-sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah, Mbak Zakia. Alhamdulillah. Mas Gunawan juga sehat, Mas Gunawan? Alhamdulillah, selalu stay negatif COVID-19 dan terus menjaga imunitas dan iman tentunya. Imun dan iman harus dijaga dengan baik di tengah kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Betul Mas sekali, Gunawan. Mbak Zakia. Baik. Nah, Mas Gunawan dan juga Pak Bukhori, Ibu Mulyana, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membahas terkait dengan Bank Wakaf Mikro. Saya ingin ke Pak Bukhori terlebih dahulu. Pak Bukhori, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, Bank Wakaf Mikro. Apa sih sebenarnya, Pak Bukhori, Bank Wakaf Mikro ini dan seperti apa model bisnisnya nih, Pak? Baik, Bank Wakaf Mikro adalah branding yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan di pondok pesantren, terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan model bisnis tertentu dan karakteristik tertentu yang tujuannya untuk meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat mikro produktif di sekitar pondok pesantren, sekaligus berperan untuk memberdayakan komunitas sekitar pondok pesantren melalui program pendampingan. Jadi model bisnisnya itu pertama tentunya sumber dananya ini dari para donatur. Para donatur itu biasanya perusahaan-perusahaan besar, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa juga dari perorangan. Itu dana tadi itu modal, kemudian untuk infrastruktur dari Bank Wakaf Mikro. Setelah itu ada dana yang ditempatkan untuk pembiayaan dan juga untuk nanti dana abadi untuk operasional dari si Bank Wakaf Mikro tersebut. Nah, model bisnisnya pembiayaan awal ini model bisnisnya adalah dia pertama tentu bisnis syariah ya. Kedua dia kelompok, kemudian tanpa agunan, konsepnya tanggung renteng, dan ini non deposit taking. Jadi cukup pengurus ini memikirkan bagaimana menyalurkan pembiayaannya, tidak perlu memikirkan sumber dananya karena sebenarnya itu tadi dari para donatur ya. Kemudian juga imbalansi sangat rendah, itu hanya maksimal 3% setahun. Kemudian nanti awalnya pembiayaan itu hanya 1 juta, mungkin bagi kita 1 juta tidak terlalu besar, kecil sekali gitu ya. Bagi mereka itu cukup besar bagi para pengusaha mikro yang ada di sekitar pondok pesantren. Kemudian kalau nanti bagus akan meningkat menjadi 2 bahkan sampai 3 juta. Kemudian nanti tentunya ini perlu ada pendampingan saya katakan tadi. Tentunya para pengurus pengelola BWM karena umumnya dari pondok-pondok pesantren, kita berikan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan
dan juga pendampingan baik kepada pengurus pengelola BWN maupun kepada nasabah BWN. Nanti pemberian ini karena kelompok itu ada pertemuan mingguan, namanya halakoh mingguan atau kita singkat dengan halmi. Nah, pada saat halmi ini juga ada pendampingan bagaimana memberdayakan usaha dan nasabah. Misalnya bagaimana mereka packagingnya, bagaimana mengolah suatu produknya gitu. Dan juga karena memang ini di pondok pesantren, seringkali juga pondok pesantren mengisi dengan pengajian-pengajian. Sehingga pertemuan mingguan ini tidak memberatkan, tidak membosankan bagi para nasabah. Nah, Baik, setelah itu, menarik ya. harapan nanti usahanya akan ada pendampingan, usaha akan semakin berkembang. Gitu. Baik, Pak Bukhori. Menarik sekali ya. Jadi model bisnisnya ini lengkap. Ada pelatihannya, ada pendampingannya seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar meminjamkan modal begitu ya. Nah, tapi saya ingin tanya ke Ibu Mulyana. Jadi kalau tadi kita mendengarkan lengkap sekali begitu ya Bu ya dalam Bank Wakaf Mikro ini. Sama-sama menawarkan pinjaman modal tetapi ada pendampingan pelatihan. Apalagi sebenarnya yang membedakan begitu Bu Mulyana dengan bank konvensional terkait dengan Bank Wakaf Mikro ini. Jadi yang membedakan itu tentu yang paling prinsip adalah akadnya ya, akad syariahnya dalam bertransaksi. Pesantren lewat Bank Wakaf Mikro ini bisa memberikan ini loh solusinya gitu. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah mulai dirasa. Itu beda yang pertama yang mungkin langsung dirasakan oleh masyarakat bahwa akad-akad syariah kemudian Bank Wakaf ini hadir untuk solusi bahwa benar ya gitu, bahwa ekonomi syariah itu tidak ada riba, tidak ada tipu daya gitu. Nah, ini yang substansi dari hadirnya sebenarnya Bank Wakaf Mikro di pesantren. Tentu ada juga yang paling dirasa karena tadi prosesnya cepat, kemudian tidak ada agunan, tidak ada jaminan. Karena yang menjamin kan pesantren, bahwa itu jamaah pesantren, kemudian daerah-daerah juga di seputar pesantren. Jadi ini mungkin yang menjadi garansi kepercayaan bahwa hampir 1,5 tahun ini masyarakat merasakan hadirnya Bank Wakaf Mikro. Kemudian yang lain adalah saya lihat bedanya secara konvensional yang dirasa oleh masyarakat tadi adanya halmi itu pengajian mingguan yang dimana masyarakat bisa bertemu dan ada mentornya, ada pendampingnya sehingga masalah-masalah di masyarakat atau isu-isu atau berita-berita hoak itu bisa diklarifikasi ketika mereka melakukan halakoh atau pengajian mingguan di situ. Baik. Jadi cukup lengkap begitu ya, tidak hanya saja sekedar memberikan pinjaman modal, tetapi juga kalau tadi mengutip Mas Gunawan bilang, secara keimanan ini juga mendapatkan juga begitu ya, karena dibina tidak hanya bagaimana memutarkan atau bagaimana keuangan mereka sendiri, tetapi juga dari sisi ibadah, dari sisi keimanan. Nah, Mas Gunawan, kalau kita melihat dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2018, saat ini sudah ada 61 bank wakaf mikro di 19 provinsi. Ini artinya bagaimana kalau menurut Mas Gunawan, perkembangan bank wakaf mikro ini memang sesuatu yang menjanjikan akan besar begitu ke depannya? Kalau saya melihat perkembangannya itu cukup masif ya. Kalau kita bicara besar itu kan mungkin skala dari bank wakaf mikro sendiri itu seperti namanya ya, mikro. Gitu kan. Tapi ini ada sesuatu yang luar biasa. Bank wakaf mikro itu sudah punya platform digital, namanya BWM Info gitu ya. Itu luar biasa. Kenapa? Lagi-lagi dalam konteks seperti sekarang, Bank Wakaf Mikro yang di pesantren itu harus menyesuaikan dirinya dengan proses digitalisasi yang mau nggak mau kita harus lakukan, terutama di masa pandemi COVID-19. Itulah yang menyebabkan perkembangannya 19 provinsi, 61 Bank Wakaf Mikro di pesantren-pesantren itu begitu cepat berkembang selama 3 tahun terakhir. Oke, baik. Jadi sekitar 30-40% rentenir atau bank rontok kalau di NTB itu bank nyingking, bank diop, istilahnya itu bank subuh gitu. Itu sudah nasabah itu sekitar pesantren tidak ada lagi yang pinjam gitu.
Karena kalau mau pinjam ke bank itu harus memiliki agunan. Benar enggak? Kemudian harus ngumpulin administrasi yang bertumpuk-tumpuk. Tidak ada jaminan, sangat mudah, cepat, ya. Dan ini bagi hasilnya murah sekali. Masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita masih membahas pemirsa terkait dengan Bank Wakaf Mikro. Masih bersama Ibu Baik Mulyana dan Bapak Ahmad Bukhari. Ibu Mulyana, ini kan BWM ini atau Bank Wakaf Mikro ini kan hadirnya di lingkungan pesantren begitu. Sebenarnya bagaimana cakupan nasabahnya? Apakah khusus hanya warga pesantren saja, dan mengapa kemudian pesantren begitu Bu Mulyana yang menjadi pilihannya? Ya, kalau kenapa mesti pesantren harusnya Pak Bukhari itu ya. Cuman saya dari pesantren tentu sangat bersyukur bahwa memang salah satu pesantren kan bagian tidak saja mengurus pendidikan, tetapi juga dakwah, tapi masyarakat sosial dan ekonomi. Peran-peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi ini kan belum banyak diangkat. Padahal pesantren tidak saja seperti yang saya sampaikan, tidak saja mengurusin pendidikan, sosial misalnya, tetapi juga banyak pesantren juga yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Nah, salah satu yang mungkin mempercepat atau mungkin paling dirasa hari ini misalnya di pesantren saya ini adalah kehadiran Bank Wakaf Mikro yang memang dari awal pesantren juga mencita-citakan bagaimana pesantren institusi ini tidak saja memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup jamaah di bidang pendidikan, tetapi hajat hidup dan kebutuhan hidup masyarakat untuk menunjang kualitas hidup itu juga harus ditumbuhkan lewat ekonomi gitu. Tapi kita kan jauh ada misi diniyahnya gitu, ada misi literasi agamanya. Bank Wakaf ini hadir gitu. Oh iya, jadi sekitar 30-40% rentenir atau bank rontok kalau di NTB itu bank nyingking, bank diop, istilahnya itu bank subuh gitu. Itu sudah nasabah itu sekitar pesantren, tidak ada lagi yang pinjam gitu. Nah, kemudian mencakup mana saja nasabah, tentu saja tidak saja di lingkungan pesantren yang satu desa, satu dusun, tetapi kami sudah menjangkau satu kecamatan di beberapa desa yang ada di Praia Barat di mana lokasi pesantren. Kemudian bonusnya itu tadi banyak juga yang bilang, Bu, saya mau menjadi nasabah tapi jangan suruh saya ngaji, nggak apa-apa dah saya lebihkan gitu misalnya. Saya pinjam 1 juta, saya nggak apa-apa lah kembalikan 150.000 gitu. Saya bilang saya tidak butuh uang 150.000, saya butuh kehadiran ibu untuk mengaji. Nah, banyak sekali ternyata cerita-cerita di balik ini yang menarik sekali betul. ya, dan atensi masyarakat sebenarnya cukup besar juga besar, begitu Mas betul. Gunawan. Nah, ini kayaknya tadi Dr. Baik Mulyana kan bilang ini harus ditanyakan kepada Pak Bukhari. Nah, saya mau nanya nih sama Pak Bukhari nih. Apa sih sebenarnya manfaat tujuan dari Bank Wakaf Mikro, dan seberapa Bank Wakaf Mikro itu bisa kemudian mengangkat ekonomi di masyarakat? Dan kenapa OJK kayaknya menjadikan ini sebagai special case gitu ya, sampai Pak Bukhari turun tangan gitu ya, bersama dengan Pak Wimbo, bersama dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden bahkan. Silakan Pak Bukhari. Ya, selama ini kita melihat, Bapak Presiden juga melihat, ini belum banyak masyarakat ultra mikro ini atau masyarakat mikro ini terlayani lembaga keuangan formal. Jumlahnya banyak, tapi mereka umumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Biasanya mereka karena mungkin nggak ada agunan, kemudian juga mereka administrasi mereka tidak bisa menyediakan, akses juga jauh gitu ya. Oleh karena itu, maka Presiden waktu itu memberikan arahan kepada Ketua OJK bagaimana coba create suatu lembaga keuangan bisa mengatasi permasalahan itu tadi. Nah, oleh karena itu kami sejak tahun 2017 men-create program LKM Syariah ini yang diberi oleh Pak Presiden Bank Wakaf Mikro, di mana itu tadi si nasabah nggak perlu repot-repot untuk bisa memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah ini. Kemudian yang kedua, mengapa di pondok pesantren? Karena kita melihat pesantren ini potensi sangat besar. Jumlahnya menurut informasi data dari Kementerian Agama itu lebih dari 27.000. Dan pesantren ini itu umumnya memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitarnya.
Dan satu hal lagi, tadi Bu Mulyana sudah menyatakan, orang pesantren itu biasanya mereka agak sungkan. Nah, maka peran ketokohan nih dari pesantren itu diperlukan. Karena ini kan perlu filter nih, jangan sampai nanti yang memanfaatkan program ini adalah fiktif gitu ya. Dan mereka tuh untuk main-main. Ini kan kita untuk produktif, bukan untuk konsumtif. Nah, kalau ada pesantren, mereka nggak main-main. Kedua juga pesantren mengenal biasanya tuh masyarakat sekitarnya gitu. Sehingga ini akan lebih kreatif aman. Meskipun ini diawasi oleh OJK, paling nggak di layer pertama itu sudah ada di kiai atau ibu nyai nih yang memfilter si calon-calon nasabahnya gitu. Dan tujuannya tentu saja tadi bagaimana si masyarakat mikro sekitar pondok pesantren itu bisa meningkat ekonominya. Oleh karena itu kita mencoba nih mengembangkan terus-menerus BUM ini. Kalau terkait dengan nasabah tadi yang non Muslim, kita punya BUM di Papua, di pesantren di Papua. Nah itu nasabahnya sekitarnya banyak non Muslim, mereka jual semacam produk-produk dari lokal itu mereka punya bisa berhubungan dengan bank mikro. Kita berharap ini bisa diterapkan di tempat lain sehingga nanti akan semakin banyak BUM didirikan di pondok-pondok pesantren. Oke, baik. Memang ini menarik Mas Gunawan, tadi ada transfer ilmunya bahkan dari perusahaan yang menjadi donatur begitu ya. Kalau kita melihat memang peran pesantren tidak hanya dalam segi pendidikan tetapi ingin dikembangkan juga dari sisi menguatkan ekonomi masyarakat tadi yang dikatakan oleh Bu Mulyana juga. Nah, kemudian kalau Mas Gunawan sendiri melihatnya bagaimana kemudian Bank Wakaf Mikro ini bisa menjadi gerbang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia nih Mas Gunawan. Tapi dijawabin nanti dulu Mas Gunawan karena kita harus jeda sesaat lagi. Kami akan kembali dengan pembahasan ini, tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Sehingga berapapun jumlah BWM, insya Allah itu akan mudah diawasi karena kita semua sudah dilengkapi dengan digitalisasi tadi itu. Sejak diluncurkan pada Maret 2018, terdapat 61 bank wakaf mikro di berbagai pesantren yang tersebar di 19 provinsi. BWM secara khusus dikelola oleh pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk lembaga keuangan mikro syariah. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai pengelola BWM adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah pedesaan atau pelosok. Meski pengelolaannya dilakukan oleh pesantren, BWM tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama. Saat ini, Bank Wakaf Mikro juga telah melakukan pengembangan menuju ekosistem digital berupa fitur BWM Mobile, sinergi BWM Marketplace, pengembangan lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan mikro syariah termasuk BWM. Terima kasih masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Mas Gunawan, tadi saya sudah bertanya tapi dipotong dulu oleh jeda iklan. Jadi bagaimana nih, apakah ini bisa menjadi gerbang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Saya melihatnya iya, karena dikembangkannya grassroots banget gitu ya, basis pesantren. Kita tahu kalau di pesantren itu kan biasanya orang ngajinya ngaji fikih gitu kan ya. Nah, saya setengah bercanda, kalau kita kenalkan dia dengan Bank Wakaf Mikro, which is itu adalah lembaga keuangan mikro syariah, maka mereka tuh jadinya bukan hanya segera ngaji fikih, tapi juga ngaji sugih katanya. Ngaji sugih. Supaya bisa jadi bisnismen, bisa jadi orang yang mengatur keuangannya secara lebih baik dan itu memberdayakan masyarakat yang kelasnya di bawah. Dan kata Rasulullah, kita itu harus mencoba memberdayakan masyarakat yang lebih doif dibandingkan kita. Karena disitulah adanya keberkahan. Dan alhamdulillah otoritas jasa keuangan gitu ya, ikut campur gitu dalam mengembangkan, memberdayakan masyarakat di bawah dengan kerangka ekonomi dan keuangan syariah. Oke, Masya Allah ini Pak Bukhori, memang OJK perhatiannya begitu besar juga begitu ya terhadap jasa keuangan, khususnya tadi yang dikatakan Mas Gunawan di level grassroots tadi itu. Betul. Ya Mas Gunawan. Nah ini ada yang perlu ditanyakan nih ke Pak Bukhori nih. Pak Bukhori, kalau tadi layer pertamanya Dr. Baik Mulyana itu kan mengenal orang-orang yang dikasih pembiayaan gitu ya dari Bank Wakaf Mikro di sana. Tapi kan tetap aja karena ini konteksnya adalah lembaga keuangan mikro syariah, itu kan adanya di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Nah, bagaimana OJK mengawasi yang lumayan grassroots ini?
Gimana Pak Bukhari? Ya, memang secara ketentuan LKM ini diawasi oleh OJK. Nah, kita sekarang di OJK, tadi saya katakan waktu awal pendirian Bank Mikro, kita berikan infrastruktur, ada komputer, hardware, dan ada software. Nah, kita di OJK memang kan kita mengawasi ini. Untuk memudahkan, kita sudah kembangkan digitalisasi pengawasan untuk terkait hal ini. Jadi kita punya namanya dashboard pengawasan. Tahun ini kita kembangkan dengan tools pengawasan. Sehingga untuk pengawasannya ini, itu bisa real time loh, lebih canggih daripada pengawasan BPR atau mungkin bank yang lain. Real time. Jadi misalnya Pak Gunawan bisa atau Mbak Zakia ingin melihat tahu ya, perkembangan BUMN sekarang, tadi saya katakan BUMN Info. Itu bisa data hari ini bisa ketahuan tuh berapa jumlah pembiayaan dari si Bank Mikro. Demikian juga untuk pengawasannya, kita punya tools pengawasan, dashboard pengawasan, di mana situ kita bisa akses langsung kepada si BWM-nya. Bahkan kalau satu nasabah kata ada masalah misalnya, kita bisa buka tuh kartu debiturnya di program tersebut. Ini hanya di OJK yang bisa buka ya, tentunya publik nggak bisa buka gitu. Nah, sementara itu untuk lebih bisa berkembang lagi, kita sekarang di BWM itu dulu kita kasih program itu ada nempel di servernya mereka. Sekarang itu kita akan migrasikan ke cloud, cloud sehingga secara web based, sehingga nanti anytime, anywhere pengawas bahkan pengelola BWM itu tidak lagi harus menggunakan komputer di kantornya, tapi bisa pakai gadget. Sekarang saya bisa ngeliat nih, BWM-nya Pak Bu Mulyana nih, gimana nih kondisinya itu, saya bisa ngeliat kondisinya gitu. Demikian juga pengawas OJK di daerah, ini kan nanti akan mengawasi tentunya adalah kantor-kantor regional sama kantor OJK di daerah, mereka tentu bisa melihat BWM di wilayah kerjanya. Sementara saya bisa melihat BWM seluruh Indonesia, gimana perkembangannya, apakah ada masalah atau tidak, dan berapa nasabahnya, segala macam, itu bisa tercover di aplikasi tersebut. Nah ini kita tahun ini sedang migrasi, insya Allah mudah-mudahan tadi dari istilahnya itu on-premise di server mereka di setempat. Karena kalau di server mereka tuh kadang-kadang nih begitu kita mau akses, servernya matikan karena sudah tutup kantor gitu. Tapi kalau di cloud itu 24 jam kita bisa akses mereka gitu. Kalau mereka ada masalah pun kita bisa remote, bisa terkait dengan software ya, kita bisa remote dari Jakarta. Oh ini ternyata ada masalah nih gitu. Sehingga kita bisa bantu untuk penyelesaian dari IT mereka. Sehingga dengan demikian itu sangat membantu pengawasan OJK. Sehingga berapapun jumlah BWM, insya Allah itu akan mudah diawasi karena kita semua sudah dilengkapi dengan digitalisasi tadi itu. Selain juga ada digitalisasi di BWM itu sendiri. Baik. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada satupun nasabah Bank Wakaf walaupun dalam masa pandemi ini yang melakukan ada tunggakan gitu. NPL-nya 0% khusus di Bank Wakaf Aktia. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan ini terkait dengan Bank Wakaf Mikro Syariah. Nah, Mas Gunawan tadi kita sudah membahas dari sisi pengawasannya, begitu program-programnya pun sudah dibahas dengan jelas. Apalagi kemudian ini Mas Gunawan, Nah, mungkin dari sisi pembiayaan. Nah, ini yang saya mau tanya ini ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari, kalau dari pembiayaan ya yang sudah dilakukan oleh BWM nih yang diawasi oleh OJK, itu realisasinya gimana? Pembiayaannya apakah cukup fantastis gitu ya dalam 3 tahun terakhir ini atau seperti apa? Mungkin ada penurunan di masa pandemi mungkin? Bisa di-highlight mungkin Pak Bukhari? Iya, baik. Tentu saja pandemi berpengaruh terhadap perkembangan dari usaha nasabah BWM. Sampai saat ini data yang kami peroleh bahwa jumlah pembiayaan yang telah disalurkan itu total sudah 68,4 miliar. Kemudian jumlah nasabahnya sudah 45.748, sehingga sudah cukup banyak. Kalau misalnya itu pada tidak ada pandemi, ini mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, pandemi tentu aja berpengaruh terhadap usaha nasabah tadi, sehingga kita tentunya perlu mensiasati nih bagaimana bisa BWM tetap berjalan. Oleh karena itu, kami mengembangkan digitalisasi terkait dengan BWM ini. Pertama, operasionalnya.
Jadi sekarang BWM itu kalau menjadi pembiayaan cukup pakai kita kembangkan BWM Mobile. Jadi kalau Pak Gun, Mbak Zakia itu nasabah suatu bank pasti akan punya namanya mobile banking dari bank tersebut. Nah, BWM juga punya BWM Mobile. Meskipun fiturnya terus kita kembangkan ya, tidak langsung kita aplikasikan langsung karena beberapa faktor. Yang pertama tentunya kalau langsung semuanya nanti nasabah bingung nih, karena kita tahu nasabahnya kan mikro, ibu-ibu di pelosok pedesaan. Oleh karena itu kami sementara fokus ke pembiayaan terlebih dahulu. Dan berikutnya terkait dengan produk. Nah, produk ini gimana cara menjualnya? Dan tentunya zaman era sekarang, yang namanya digital itu merupakan satu keharusan. Sekarang produk dari BWM bisa dilihat di aplikasi kita kembangkan sendiri, marketplace-nya, itu aplikasi BWM BUMDes. Mengapa dengan BUMDes? Karena kita ingin sinergi dengan BUMDes. Kedua, OJK mengembangkan aplikasi sendiri namanya aplikasi UMKM-mu, di mana di dalam itu ada produk-produk dari BWM yang bisa dilihat dipajang di situ. Sehingga sekarang dengan demikian, produk BWM itu tidak lagi ya hanya dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat sekitar, tapi juga bisa dari tempat lain karena sudah dimasukkan di marketplace. Iya, meskipun masih ada beberapa kendala Pak Bukhari, tetapi kalau kita melihat perencanaannya, pengembangannya ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi dari rencana awalnya, begitu ya, Mas Gunawan. Masyarakat masif walaupun grassroots banget gitu ya, tapi dengan tadi BWM Info, BWM Dashboard, dan ini sekarang tadi ada UMKM sendiri ya, UMKM-mu di OJK. Sepertinya OJK memang membekali sekali. Betul, BWM. sangat serius begitu ya dengan ini. Dan saya juga ingin tahu ke Ibu Mulyana nih, Ibu Mulyana, kan ini juga di awal itu Bank Wakaf Mikro ini kan mendapatkan modal awal begitu dari pemerintah. Nah, ini kemudian bagaimana pengaturannya dan juga bagaimana pembatasan dari jumlah nasabah dengan modal awal ini, Bu Mulyana? Ya, pertama dulu dikasih modal awal 4 miliar Pak ya, 3 miliar didepositokan dan 1 miliar itu yang menjadi disalurkan ke nasabah. Alhamdulillah sampai 1 tahun lebih ini masuk tahun kedua, kalau BWM Akia itu hampir 800-an nasabah yang tentu saja yang sampai saat ini kan ada yang naik kelas gitu. Kita istilahkan itu naik kelas karena yang sudah selesai 1 juta mengambil lagi pembiayaan 2 juta. Kemudian bahkan ada yang naik kelas ke 3 juta. Nah, ini tentu alhamdulillah kalau dari sisi ini bertambah terus. Bahkan dalam masa pandemi ketika misalnya manajer itu Bu, nggak usah aja, kita stop aja pembiayaan ini gitu, karena nanti ini saya bilang justru kita yang belajar percaya kepada masyarakat, kita yang belajar percaya kepada mereka. Ketika kita percaya bahwa mereka mampu bangkit, maka pasti kepercayaan ini mereka tidak akan sia-siakan, dan itu terbukti. Sehingga beberapa dari dampak pandemi ini misalnya yang usahanya terhenti nasabah itu ada 30%, kemudian yang omsetnya menurun 35%, dan yang pengrajin dan sebagainya itu 30-35% yang kita lihat itu, tetapi mereka tidak menyerah gitu. Jadi usaha di sini ini mereka mencoba ini karena ada pendampingan tiap minggu itu, dan tentu saja benar-benar bahwa saling mempercayai itu sebagai dasar ekonomi syariah itu betul-betul menjadi spirit baru gitu. Karena hari ini kan kita hanya bisa nggak gitu. Tapi di BWM Akia ini saya bilang enggak, kita coba, kita buktikan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada satupun nasabah Bank Wakaf walaupun dalam masa pandemi ini yang melakukan ada tunggakan gitu. NPL-nya 0% khusus di Bank Wakaf Akia. Nah, karena itu kita betul-betul percaya, sudah saling mempercayai. Begini Bu Mulyana, azas kepercayaan itu yang penting juga begitu ya dalam transaksi ini sendiri. Betul, begitu ya dalam sampai non-performing loans-nya bisa mendekati 0 gitu ya. Oke, nah Bu Mulyana, saya juga ingin tahu, tapi kita harus jeda dulu nih. Nanti saya ingin bertanya juga nih, bagaimana sebenarnya pertumbuhan, pesatnya pertumbuhan wira swastawan yang setelah adanya Bank Wakaf Mikro ini. Mungkin juga ada cerita-cerita menarik terkait dengan cerita dari nasabah-nasabah ini yang bisa diceritakan kepada kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa, tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Jadi nggak mungkin negara ini bisa besar kalau kita tidak mengurusi yang kecil-kecil. Dalam konteks ini adalah Bank Wakaf Mikro, atau lebih tepatnya disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
pertama kali saya jualan mulai dari usaha tabungan-tabungan gaji suami. Kalau ke bank yang sering terima itu kan biasanya bunga yang diambil itu terlalu tinggi, Mas. Nggak berani juga sama riba juga gitu. Saya diperkenalkan bahwa ini adalah salah satu bank yang meminjamkan dana tanpa bunga dan tanpa riba. Di sana juga kita diberikan tips-tips bagaimana mengembangkan usaha, langkah-langkah secara agamanya, kemudian doa-doanya, itu ustaznya juga sangat sering memberikan arahan. Baik, Anda masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, dan saya akan kembali ini bertanya ke Ibu Mulyana. Bu Mulyana, tadi seperti yang saya tanyakan sebelumnya, jadi sejak adanya Bank Wakaf Mikro ini seberapa pesat pertumbuhan wirausahawan di sana, Ibu? Dan mungkin ada cerita-cerita menarik begitu terkait dengan ini, Bu Mulyana. Baik, terima kasih. Jadi tentu saja kalau dari saya tidak ada kata lain selain bersyukur ya, bahwa apa yang menjadi mimpi kami di pesantren, bahwa bagaimana setiap hari, setiap saat mudah-mudahan bisa menebar kebaikan dan kebaikan. Dengan melihat perjalanan BWM hari ini dan banyaknya antrian dari para jamaah yang ingin ikut ikut mengakses di BWM Aktia ini, tentu menjadi sesuatu yang surprise bagi kami di BWM Aktia, karena tentu kami masih punya tim di BWM itu, tim manajemen itu hanya 3 orang gitu kan, mengcover hampir 800-an orang, tentu tidak ini gitu. Nah tentu tadi dijelaskan juga oleh Pak Bukhari terkait dengan digitalisasi nanti gitu, itu kan proses. Ini inisiasi-inisiasi untuk meningkatkan kemampuan nasabah dan ini. Terus pengalaman menarik dari nasabah itu ada yang ini Pak, kan di setiap Halmi itu ada setoran, kemudian mereka dianjurkan untuk berinfak. Nah, bonus dari gerakan Halmi ini atau dari pertemuan Halmi ini adalah misalnya karena ini di tradisi Nahdlatul Ulama gitu, jadi ada banyak bonus banyak bonus saya lihat, tapi bukan saja dalam bentuk materi. Misalnya ketika pertemuan itu ada anaknya yang sakit gitu, mereka melebihkan setoran, misalnya 5.000, 10.000 dari setoran ini untuk mereka mintakan doa, misalnya anak saya sakit Bu, tolong minta bacakan kita Al-Fatihah, ini sedekahnya. Nah itu dicatat oleh pihak BWM sebagai infak dari mereka. Nah, padahal itu seharusnya ini untuk petugas BWM misalnya, tapi teman-teman di manajemen enggak, masukkan saja ke infak mereka. Nah, ini adalah menjadi sesuatu atau ada kegembiraan dari mereka, itu infaknya berlebih gitu. Padahal saya bilang kita saja yang jelas ada gajinya berapa dan lain sebagainya, tidak terbangun kesadaran kolektif bahwa mereka ingin berinfak, bersedekah, dan saling membantu. Ini sesuatu yang menarik mungkin yang di lapangan kami temukan dalam proses pendampingan pada nasabah BWM. Pak Bukhari, ini OJK juga ada upaya-upaya spesifik nggak Pak untuk membantu meningkatkan kapasitas BWM gitu ya dalam pengelolaan permodalannya, pembiayaannya, dan juga mungkin peningkatan kapasitas buat nasabah-nasabahnya BWM gitu di mana-mana saja? Ya baik, kalau kami tentunya hubungannya langsung biasa dengan pengurus dan pengelola dari BWM. Waktu pendirian kan kami latih tuh. Dulu awalnya tuh bahkan 3 minggu tuh Pak Gunawan, 3 minggu ada sholat tahajudnya, jadi sangat-sangat ketat pendidikannya. Ada akuntansinya, ada pembukuannya, ada masalah pengelolaan manajemen dan seterusnya. Kita tiap bulan tiap tahun ada award kepada BWM yang berprestasi. Nah kemarin Bu Mulyana dapat award dari OJK disaksikan oleh Wakil Presiden. Jadi kita ada pertemuan rutin dengan Presiden Wakil Presiden, ada silaturahmi seperti itu. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu kemampuan dari pengelola BWM tetap terjaga.
Nah, kami juga mengundang waktu itu pembicara-pembicara terkait dengan masa itu. Bagaimana cara upload, bagaimana cara memfoto produknya supaya menarik, bisa dipajang di marketplace. Kami lakukan seperti itu. Jadi kami terus-menerus ada kegiatan forum secara berkala, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pihak donatur, dan kementerian, bagaimana supaya bisa meningkatkan kemampuan pengetahuan dari pengelola dan PTWN serta nasabah ya, meskipun dalam kondisi pandemi melalui secara virtual tadi. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Gunawan, kalau kita melihat ini luar biasa sekali BWM ini sendiri tadi ya, tidak hanya sekedar meminjamkan modal saja, tetapi ada pelatihannya, ada pendampingannya, pengawasannya pun sudah luar biasa. Bahkan dari sisi teknologinya tadi ini sudah dipikirkan secara serius dan kedepannya akan terus berkembang begitu. Nah, sayangnya kita sudah di akhir dari perbincangan kita pada kali ini. Apa mungkin kesimpulan yang dapat kita petik dari perbincangan kita hari ini, Mas Gunawan? Saya melihatnya begini, ini OJK, pemerintah, bahkan Pak Wapres, Pak Presiden gitu ya, itu benar-benar mencoba menjalankan apa yang Rasulullah katakan. Sesungguhnya kalau kita mengurusi orang-orang yang lebih doif, lebih lemah dibandingkan kita, ini kan banyak masyarakat di bawah terdampak gitu ya. Tadi kita dengar cerita suksesnya Ibu Dr. Baik Mulyana, bahwa di sana itu orang-orang itu malah malu kalau sampai nunggak gitu kan ya. Jadi NPL-nya atau NPF kalau di syariah, non performing financing, itu 0. Jadi BWM ini sangat-sangat luar biasa sehatnya gitu kan. Nah, OJK pemerintah mengurusi ini itu karena apa? Karena kata Rasulullah, disitulah adanya keberkahan. Jadi nggak mungkin negara ini bisa besar kalau kita tidak mengurusi yang kecil-kecil. Dalam konteks ini adalah bank wakaf mikro atau lebih tepatnya disebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Begitu Mbak Zakia. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mas Gunawan Yasi, dan juga terima kasih Ibu Baik Mulyana, Ketua Bank Wakaf Mikro, Ahmad Taqiyuddin Mansur, dan juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, dan juga Bapak Ahmad Bukhori, Advisor Strategic Committee Otoritas Jasa Keuangan, sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan pemirsa, semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan beserta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Gunawan. kasih banyak. Pak Bukhori, terima kasih. Pak Bukhori. Bu Mulyana. Metro TV